Keren loh, warga Medan, warga yang kerepotan. Cuman kalau misalnya kita kasih sama calon mertua, kau kerja apa gitu. Jangan jadikan ini menjadi ruang kesombongan kalian. Yes. Tapi jadikan ini menjadi hikmah bahwasanya kita bisa bersama-sama pada saat ini melewati segala permasalahan, segala tantangan kita lewatin step by step, Bareng-bareng ya. bareng-bareng gitu. Sampai di tahap ini. Kalau misalnya kita cinta kadang-kadang bucin juga kan Yes. sama Bener. sesuatu gitu kan. Bener. Jadi rasanya pengennya bikin sesuatu, pengen berikan, pengen yang terbaik, pengen ya ini lah yang jadinya. Ini bucinnya bermanfaat banget ya. Bucin buat kota ini gitu. Ini yang berobat harus mendapatkan pelayanan penuh yang tidak boleh menunggu untuk mendapatkan kabar. Kita akan menjadi tanda tanya. Gimana anak bangsa ini menuju 2045 kalau pendidikannya nggak kita siapkan dari sekarang? Udah bisa beli iPhone belum tuh Bang? Belum. Jadi, Belum ya? nah itu juga masalah. Jangan begitu ada duit langsung belanja-belanja. Ya kan? Tabung kok. Marketnya ada. Pemodelan seperti apa? Kanal penjualannya. Di mana mereka berjualan? Nah ini kan harus disiapkan. Kalau mereka udah berhasil, mampu nggak mereka menjadi barang-barang itu barang yang bisa dikirim ke Jawa atau misalnya di Indonesia atau jangan-jangan bisa ke luar negeri? Nah itu. Nah ini harus bisa disiapkan. Dan ini pemerintah siap mendampingi ya. Iya. Di Medan ini banyak kali ketua ya. Ketua. Di mana-mana ketua Bang. Iya. Sama itu yang suka gambar-gambar besi itu loh Bang. Nengok kanan kiri tiba-tiba besi udah diangkut. Ya kan pagar hilang pagi-pagi Bang. Iya. Besi jembatan Bang. Ya, udah hilang sedikit Bang. Abang pantau-pantau itu sedikit ya kan Bang. Titiknya itu adalah pada tahun 2020. Oke, apa yang terjadi pada waktu itu? Nah, sebenarnya inilah yang perlu diceritakan sama kawan-kawan anak Medan ini semuanya. Itu, ya kan? Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Kalian tahu nggak? Ada 2 momen yang paling bikin warga Medan tuh deg-degan. Nih, yang pertama ya. Kalian naik kereta, tiba-tiba disalip angkot, berhenti di depan kalian. Nah, udah terbayang kalian kan gimana deg-degannya. Yang kedua, itu adalah momen waktu pemilihan wali kota Medan. Imbang-imbang lah debarnya itu ya kan. Tapi hari ini kita nggak cuma ngobrol soal pemilihan. Ini juga kita mau ngobrol soal harapan. Selamat datang di Ngereportin, podcast inspiratif anak Medan, bareng Alia Manda Anwar di sini. Hari ini, spesial banget di Studi Ngereportin kita kedatangan seseorang yang luar biasa ya. Beliau adalah wali kota terpilih Kota Medan. Ada Bang Riko Waas. Halo Bang Riko. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warga Medan, warga yang kerepotan. Iya, Assalamualaikum. Ini tadi itunya ya. Yes, namanya ya kan. Selamat datang di Ngereportin. Selamat datang, jawabannya apa kira-kira? Nggak usah dijawab. Dijawab, Ini ya. kan speechless sebenarnya. Terima kasih telah diundang oleh Kerepotin ya. Waduh, Bang, apa yang bikin Abang mau datang kemari gitu? Kita mimpi apa sih ya, guys? Kita mimpi apa sih tadi malam nih Bang Riko mau datang kemari gitu. Tapi takutnya bahas soal mimpi nanti si Tio masang nomor belakang di mimpi. Jangan yuk. Memang kita ingin berkunjung ke seluruh penjuru Kota Medan. Asik banget, termasuk ke Ngereportin. Karena kita ngelihat Ngereportin ini termasuk, saya udah browsing ternyata podcast-podcastnya itu menarik sekali ya. Iya, also. Keren loh, warga Medan, warga yang kerepotan. Ini boleh kita potong nggak nanti? Buat di iklannya kita. Iya. Bang, makasih banyak sebelumnya ya Bang ya. Bang, ini kita 2025 ya. Kami menyambut 2025 dengan podcast pertama dari seorang wali kota terpilih. Dan juga selamat tahun baru untuk kawan-kawan Ngereportin. Selamat tahun baru juga kawan-kawan semuanya. Terima kasih Bang Riko. Bang, 2025 ini kan kita biasanya dibuka dengan refleksi. Iya. Tapi bukan refleksi kaki seperti biasa ya. Kadang refleksi punggung, memang capek ya kita ya 2024 kemarin ya. Panjang ya dari awal tahun sampai akhir tahun ya. Ya. Lelah badan ini kan rasanya kan. Tapi ini kita nanti nih ngobrol soal refleksinya. Kita pengen nanya sesuatu yang unik banget dari Bang Riko. Bang Riko ini kita kemarin ketemu di sebuah acara, terus Bang Riko bilang di KTP-nya ternyata pekerjaannya adalah seorang seniman. Seniman. Benar. Habis itu Bang Riko ini juga punya bisnis. Businessman berarti kan. Tiba-tiba masuk ke dunia politik. Ya kan. Mencalonkan diri jadi wali kota. Terpilih pula ya kan. Siap. Itulah dulu Bang ceritakan sama kami. Kayak mana lah ceritanya itu Bang. Inilah yang perlu diceritakan sama kawan-kawan anak Medan ini semuanya. Itu ya kan. Jadi pertama-tama pastinya mungkin saya kasih tahu sejarahnya sedikit lah ya. Saya lahir besar di Kota Medan, sudah pasti. SD saya di SD Harapan, SMP Negeri 1, dekat loh dari sini kan. Yes. Ya kan? Kita sama loh, anak SMP 1. Tahun berapa?
Lupa banget ya. Oke. Ya, saya SMP 1, SMA-nya SMA Negeri 2. Oke. Oke, SMA Negeri 2. Nah, jadi kenapa dapatnya KTP itu seniman? Karena akhirnya saya berkuliah itu di Jakarta, dan kuliah itu namanya desain komunikasi visual. Oke. Nah, desain komunikasi visual kalau bahasa lain itu desain grafis. Desain grafis, anak DKV DKV, ya. DKV desain komunikasi visual. Nah, kalau misalnya pada saat itu bikin KTP, adanya itu cuma seniman, nggak ada graphic designer, desainer grafis belum ada tuh. Adanya cuma seniman, karena belum ada kategori-kategori tambahannya. Jadi adanya seniman. Tapi senang juga, wah dapatnya seniman. Bagus juga ya, gitu juga gitu ya. Cuman kalau misalnya kita kasih sama calon mertua, kau kerja apa gitu kan? Meyakinkan. Meyakinkan gitu kan. Ya, jadi, tapi dapatnya di situ lah, nama kata senimannya. Saya kuliah di Jakarta, S1 itu DKV, pertama di Trisakti, lalu di BINUS. Oke. Bina Nusantara. Dan juga lalu buka usaha dong. Nah itu, kenapa kuliahnya desain grafis tiba-tiba buka usaha? Sebenarnya buka usaha itu dari selesai SMA. Oh, udah kepikiran buka usaha. Buka usaha sama keluarga, bikin, termasuk penamaan, logo, foto, desain. Memang udah usaha passionnya ya. Desain grafis. Nah, keluarga ini memang usahanya tuh makanan. Oh, makanan? Iya, memang itu dari keluarga besar itu memang usahanya banyak di makanan. Makanan, hotel, servis, disitulah bidangnya. Makanya kita bikin juga makanan juga gitu. Jadi berlanjut terus begitu. Jadi memang usahanya sama. Jadi restoran sama catering. Nah, jadi abis jadi pengusaha, kenapa tiba-tiba kepikiran ya udahlah terjun ke dunia politik? Kok tiba-tiba dunia politik gitu ya? Itu ya kan. Ini kayaknya udah jumping banget dari anak DKV buka usaha nih tiba-tiba lebih di luar Nurul lagi masuk ke dunia politik. Di luar Nurul. Jadi ada dua hal yang saya mau sampaikan. Pertama, apa hubungan dunia seni sama politik, dan bagaimana satu lagi saya masuk ruang politik tadi. Nah itu. Nah sebenarnya masuk ruang politik ini sebenarnya termasuk apa ya? Antara latah, antara juga terkena virus. Nah itu akhirnya menyambung lah semua. Kenapa? Latahnya produktif banget ya masuk ke dunia politik. Kenapa? Karena keluarga besar saya juga banyak di dunia politik. Tadi ya influence dari keluarga berarti. Influence dari keluarga juga, sepupu-sepupu juga banyak di ruang politik juga. Itu ada yang anggota dewan, yang anggota dewan itu ada 2 atau 3. Nah, akhirnya ya kita terbiasa berbicara dengan ruang-ruang politik tadi. Masuklah keinginan masuk ke ruang politik tadi. Nah, tapi ternyata hubungannya apa sih benang merahnya? Sama tadi yang saya bilang, gimana seniman masuk ke dunia politik. Nah, sebenarnya kalau kita bicara waktu di masa kuliah pada DKV, kita tuh banyak riset tentang masyarakat, tentang bagaimana cara mempromosikan, cara membuat produk. Nah, produk ini ditentukan untuk kelas mana, A, B, C, tingkat umur berapa, tingkat finansial berapa. Akhirnya kita mempelajari. Begitu kita berikan satu desain tertentu kepada masyarakat Indonesia, begitu dibilang, oh ini nggak bisa misalnya. Kenapa? Tingkatan pendidikannya masih kurang misalnya. Secara ruang finansialnya belum cukup dan lain sebagainya. Tapi begitu di situ, wah ternyata di Indonesia masyarakatnya masih sangat ruang finansial. Dapat fakta baru lagi malahan. Pada masa kuliah ya. Sangat sangat membutuhkan perhatian gitu ya. Nah disitulah mulai ada kegelisahan sebenarnya. Apa ya yang bisa kita buat untuk masyarakat kita gitu? Di situ abang udah kepikiran jadi ini nggak? Oh one day kayaknya aku mau jadi wali kota deh gitu. Enggak, masuknya pengen masuk partai. Tapi belum tahu mau masuk partai apa. Pada saat itu, kayaknya masuk partai ini keren nih. Gini. Ada keinginan mungkin kita bisa berbicara tentang ruang desain, masuk ke dalam ruang konsep pemikiran politik gitu. Seru banget. Nah sebenarnya kalau kita lihat sekarang nggak jauh kan? Apakah ruang politik dan ruang desain jadi jauh sekarang? Kalau kita tanya sekarang, politisi yang membuat brandingan ini siapa semua? Oh yes, anak DKV tadi gitu. Iya, video-videonya, podcast-podcastnya. Itu sih ada banyak ruang kreatif dan juga ruang orang-orang jurnalistik di sana, di belakangnya. Jadi nggak jauh akhirnya. Banyak kampanye-kampanye kreatif yang dibangun. Mungkin tahun 2024 kemarin terlihat sekali banyak sekali kampanye kreatif yang benar. Ternyata ruang politik dan juga ruang seni tidak bisa jauh juga. Masih bisa di dalam ruang yang sama. Dan ternyata disitulah pola yang saya bangun juga di dalam pemikiran saya. Ternyata
ruang-ruang idealistik yang ada di pikiran saya pada saat itu, pada masa kuliah, mudah-mudahan bisa nih di depan dipakai di masa mendatang. Nah inilah pelan-pelan akhirnya masuk dalam pikiran kita berbicara dengan saudara-saudara gitu ya. Akhirnya pada sebenarnya itu titiknya itu adalah pada tahun 2020. Oke, apa yang terjadi pada waktu itu? Sebenarnya ada didorong sebenarnya untuk masuk ke kancah politik, yaitu ke ruang Pilkada Kota Medan. Ini yang mendorong siapa nih Bang? Adalah. Sebut saja, gitu. Nama disamarkan ya. Oke. Tapi memang terdorong di situ, cuman sempat kemarin itu, kalau mungkin pernah ingat gitu ya, ada masanya tahun 2020-an, 2019, saya buat billboard tuh. Oke, iya. Gitu. Oh, tapi nggak dijelasin itu apa gitu nggak ya? Dijelasin. Oke. Karena memang kita mau coba pada saat itu. Cuman belum sempurna lah perjalanannya. Nggak bisa diceritakan apa ininya, tapi belum sempurna perjalanannya. Tapi setelah dari situ dipanggil untuk masuk ke dalam partai politik. Oke. Setelah dari sana. Oh, berarti teknik campaign yang begitu akhirnya Abang diajak untuk bergabung ke dunia politik, ke sebuah partai. Yaitu Partai Nasional Demokrat. Dan di situ diminta untuk menjadi wakil ketua Partai Nasdem Sumatera Utara. Disitulah pada masa itu kita belajar banyak bagaimana ruang berpartai ini ternyata masih banyak sekali yang bisa dipelajari, dan sangat senang sekali masuk dalam ruang politik ini. Kita melihat bagaimana kita men-treat masyarakat, pelajaran-pelajaran tentang masyarakat, melihat Kota Medan, melihat Sumatera Utara, dan melihat Indonesia dari ruang kacamata partai politik tadi. Disitulah kita mulai belajar struktur-struktur, tingkatan. Ini semuanya ada di dalam ruang partai politik itu. Sampai dari saya partai kah, bagaimana kebijakan ketum partai, kebijakan ketua di tingkat provinsi dan juga Kota Medan, pasti punya perbedaan-perbedaan. Dan sinilah pembelajaran itu banyak kita dapatkan. Dari situ baru kepikiran buat maju jadi wali kota. Belum di situ juga. Belum juga. Masih panjang nih. Masih panjang perjalanannya. Intinya adalah bagaimana kita sendiri bisa mengkontribusikan diri kita yang belajar ruang partai politik di situ. Kita diajarkan untuk bagaimana berkontribusi untuk bangsa dan negara. Nah di sana juga saya belajar masuk juga di pemilu legislatif kemarin. Nah di situ juga kita didorong, ayo masuk dalam kancah pemilu legislatif. Oh berarti memang disemangatin banget ya untuk punya karir yang lebih baik dan punya implementasi tadi yang dipelajarin tadi. Ya masuk di sana, belajar dan melewati fasenya, dan pada saat kemarin itu di pemilu kemarin itu belum berhasil. Belum berhasil di pileg. Pada tahun 2024 kemarin. Nah gitu, tapi ternyata itu tidak memupuskan keinginan kita untuk terus dalam ruang politik ini sendiri gitu loh. Semangat banget berarti. Iya, artinya di dalam diri kita, kalau misalnya kita bilang bagaimana ingin memberikan kontribusi kita kepada masyarakat, ya intinya apinya, semangatnya nggak boleh padam. Apapun itu ya. Jadi pada saat itu terus berjalan. Nah ternyata partai ini punya kebijakan tersendiri. Melihat saya, melihat kami ini, mungkin ada penilaian tersendiri untuk dicalonkan. Maka dari itu memang partai yang mencalonkan pertama sekali. Partai yang mendorong ini menjadi calon wali kota. Karena memang partai ya punya keinginan tentunya kader-kadernya untuk didorong menjadi pimpinan-pimpinan daerah. Nah salah satunya, alhamdulillah pada saat itu saya yang dipilih gitu loh. Masih muda dan mumpuni banget ini dengan kami nggak tahu penilaiannya apa sebenarnya. Penilaiannya tertutup gitu? Ya maksudnya penilaian tersebut ya kita kan nggak tahu siapa yang dipilih kan. Benar. Itu kan kebijakan dari pimpinan-pimpinan partai. Nah maka dari itu ya tentunya ini diberikan hak itu kepada pimpinan partai untuk kepada kami di sini gitu. Dan kami tentunya pasti harus menerima. Nah, ini perintah partai, dan tentunya memang ini masuk juga di dalam diri saya sendiri gitu kan. Memang ada keinginan juga memberikan kontribusi kita kepada masyarakat gitu. Yang saya memang lahir besar di sini. Pengenlah kita memajukan kota ini. Kita cinta sekali sama kota ini gitu. Kita yang lahir di sini, kuliah di luar kota, kembali lagi di sini, saking cintanya nih tuh. Kita memang
enak loh tinggal di kota Medan ini gitu loh. Akhirnya energi yang abang punya itu disambut sama Iya, partai disambut sama tadi ya. partai dan ada keinginan itulah match-nya di sana. Nah, Gitu. jadilah wali kota terpilih 2024. Iya, melewati Proses panjang tadi itu ya, Jadi- benar. Jadi memang itulah 1 tahun kemarin itu kan memang kaleidoskopnya itu kan Yes. kita melewatin pileg, pilpres, fase gantung sedikit, masuk lagi fase pilkada lagi, masuk fase kampanye lagi. Nah di situ Padat ya. padat ya Yes. 1 tahun ini. Tapi tentu ini adalah tahun yang sangat bermakna sekali untuk Seru ya. kita ya, seluruh masyarakat di Indonesia. Benar. Bang, tapi kalau cerita, abang kan tadi pengusaha, terus ke dunia politik kan. Ya. Kalau di dunia usaha itu kan environment-nya beda banget sama dunia Pasti. politik gitu. Hmm. Abang punya peran yang beda sekarang gitu kan. Iya. Itu gimana tuh Bang, abang menghadapinya? Sebenarnya sih harus kalau dari segi kepentingan harus dipisahkan, Mm-mm. ya kan? Tapi kalau misalnya kita bicara, apakah ruang profesional, ruang berbisnis tidak di bawah ruang politik misalnya? Mm-mm. Ya semua yang ada di seluruh bidang yang ada di bawah Indonesia ini Mm-mm. pasti ada bersambungan dengan ruang politik. I see. Yes. Kita yang misalnya berusaha, pasti kita tanya, tahun ini pajaknya Ah iya. apa? Regulasinya apa? aja Regulasinya gitu ya. apa? Gitu kan? Kalau kita mau buat ini, apa izin yang harus diberikan, misalnya segala macam. Nah ini, itu kan semuanya berhubungan dalam ruang-ruang politis sebenarnya. Nah tapi, ya pastinya ada perbedaan. Beda dong Ruang ya. profesional ini kan kita itu ya bekerja untuk mencari pendanaan, habis itu nanti bisa menghasilkan finansial. Ini kan karena berjualan ini, gitu kan. Tapi ruang politik ini kan pasti kan akan berbicaranya bagaimana kita memberikan kontribusi, pikiran, semangat kita, apa yang kita bisa bantu untuk masyarakat. Oke, berarti nggak terlalu sulit adaptasi juga sebenarnya Bang ya, karena mirip-mirip tadi ya. Nah sebenarnya kalau kita bilang adaptasi, ya siapapun ya, anak bangsa ini semuanya, yang ingin berkontribusi untuk masyarakat sendiri, kami ingin mendorong kawan-kawan semuanya untuk ikut serta ke sini. Oke. Mulai dari muda, ya siapapun yang senior, kalau memang ada keinginan untuk mengkontribusikan dirinya, memberikan pikiran mereka, semangatnya kepada masyarakat, kami sangat membuka pintu untuk itu. Itu gimana Bang kita bisa berkontribusinya Bang? Caranya gimana? Pastinya masuk dalam ruang partai politik, Oke. ya sayap-sayap partai, dan saya mendorong juga partai manapun, silahkan. Oke. Nah, untuk kita pelajari sebenarnya, wah ternyata di dalam partai politik seperti ini ya. Karena banyak sekali yang mungkin kawan-kawan yang pikir, partai politik nih, pasti yang itu-itu saja. Karena dengarnya dari luar ya. Iya, ini politik ini kayaknya nggak menyenangkan, politik ini membosankan, politik ini kayaknya orang-orangnya ini menyeramkan gitu ya. Ternyata begitu masuk di dalam, ternyata banyak yang bisa dipelajari gitu ya. Dan banyak sekali cakrawala yang terbuka pada masa kemarin saya pelajaran di dalam partai politik itu. Bang, ini seru banget 2024 tadi yang kita ceritain padat banget itu ya kan, Iya. dengan berbagai macam kegiatan itu. Apa sih Bang momen yang paling Abang syukuri di masa kampanye kemarin? Kampanye atau dari 2024? Itu nyerempet-nyerempet juga karena di Sih, 2024 yang bisa tuh. disyukurin. Yang saya syukurin adalah ternyata orang-orang sekeliling saya itu suportifnya luar biasa. Oke. Itu yang sangat, saya melihat orang-orang sekeliling saya yang dekat dengan saya, terutama keluarga, istri, anak, ibu, dan juga tim gitu ya. Yang kemarin di pileg kemarin itu saya tidak berhasil, mereka tetap berada di belakang saya. Tetap dukung gitu. Tetap dukung dan tidak mau berpisah gitu. Tetap ada di sana gitu. Tetap bilang kami ingin bisa bersama untuk kita membuat sesuatu yang lebih baik lagi nantinya. Jadi ngelihat banget ya support orang-orang Iya, terdekat dan itu ya. begitu masuk di ruang pilkada itu, mereka tetap di sana dan tetap semangat itu yang diberikan adalah semangat positifnya itu. Oke. Nah itu yang saya merasa kita syukuri bersama. Paling disyukuri ya. Paling disyukuri dan tentunya kami mensyukuri setiap apa yang diberikan Tuhan mulai dari awal tahun, tengah tahun, akhir tahun kami syukuri apapun itu. Nah, kami berbahagia bisa melewati segala fase yang kita lewati pada tahun 2024 kemarin. Benar. Begitu Desember 31 tuh kayak aduh udah lega banget ya. Terlewatin juga gitu 2024 ini. Sebenarnya sih apa ya bilangnya ya. Kalau kita bilang lega, kami terlalu bersyukur rasanya. Oh yes, lebih ke bersyukurnya ya. Iya, bersyukurnya sudah dilewati dan
bukan di pikiran. Kalaupun misalnya kita merasakan di pilkada ini ada rasa keberhasilan, saya sampaikan kepada kawan-kawan, jangan jadikan ini menjadi ruang kesombongan kalian. Yes. Tapi jadikan ini menjadi hikmah bahwasanya kita bisa bersama-sama pada saat ini melewati segala permasalahan, segala tantangan kita lewatin step by step, bareng-bareng gitu, sampai di tahap ini. Percaya nggak kalian? Dulu itu pernah bisa sampai di titik ini? Gitu. Nggak kebayang mungkin ya. Kebayang mungkin kan? Tapi kita melewatin itu dengan positif, tenang. Kita lewatin semuanya. Jadi ambillah ini menjadi hikmah bersama-sama. Ambillah bahwasanya diri kalian itu sanggup untuk melewati fase-fase ini. Dan kalian lewatin ini, maka syukurilah apa yang udah Allah dan Tuhan berikan kepada kalian. Dan ready buat menjalani 2025 ini. Iya. Bang, tadi tuh kalau momen-momen yang disyukuri ya. Tapi ada nggak sih Bang momen yang abang ngerasa kayak, aduh, tahu gitu tuh ngapain lah sibuk-sibuk nyalonin diri jadi wali kota gitu. Momen apa ya kita bilang ya? Momen yang bikin gentar gitu. Kayaknya kalau saya enggak ya. Enggak ada ya. Jadi setiap hari tuh rasanya semangat dan senang gitu ya. Senang itu dalam arti kata memang semangat betul. Akhirnya ada yang pengen kita berikan gitu. Kita pengen berikan hal yang paling maksimal gitu. Oke, semangat itu ya berarti. Tapi memang itu karena mungkin support dari orang-orang terdekat saya ya. Yang memang balik lagi ya tadi ya. Bilang kami percaya kamu bisa gitu. Kami percaya kamu itu bisa lakukan ini gitu. Jadi karena support yang seperti itulah. Jadi tidak ada rasa gentar ataupun rasa nyesel gitu ya. Enggak. Aduh, tahu repot kali kok rupanya jadi wali kota ini gitu. Enggak sih. Ya, karena well prepared dan banyak support ya. Iya, banyak support dan memang dari awal memang kita ingin menyiapkan apa sih yang memang kita bisa lakukan kepada masyarakat kita secara banyak. Karena niatnya udah lurus banget tadi gitu ya, untuk berkontribusi buat masyarakat. Karena kecintaan. Kecintaan tadi ya. Kalau misalnya kita cinta kadang-kadang bucin juga kan, sama sesuatu gitu kan. Bener. Jadi rasanya pengennya bikin sesuatu, pengen berikan pengen yang terbaik, pengen ya ini yang jadinya. Ini bucinnya bermanfaat banget ya, bucin buat kota ini gitu. Iya. Tapi semangatnya Bang Riko ini memang jadi aku ketularan juga deh gitu jadinya semangatnya. Dan buat warga-warga Kerepotan ini, buat kalian yang pengen semangat memperbaiki diri atau semangat mencari informasi terbaru, kalian wajib untuk follow sosial medianya Ngereportin. Dia ada jalan-jalan nanti di sini. Segede jalan tol nanti. Oh, gede. Muncul nanti. Di situ juga ada nanti di editor sama editor kita. 2 ya yang lewat nanti gitu. Bang, abang ini kan kayak tadi ya kita bilang, abang lahir di Medan. Kita ceritain tadi abang lahir di Medan. Habis itu kuliah di Jawa sebentar ya. Habis itu kembali lagi lah ke kota Medan sebagai putra daerah, kita bilang putra daerah yang pengen memajukan kota Medan dengan kecintaan tadi, bermodalkan cinta. Tapi ini bener deh, bermodalkan cinta yang positif banget ya, nggak cuma cinta-cinta doang gitu ya kan. Bang, kota Medan ini dari kacamata Bang Riko gimana? Ini literally dari kacamata ya. Iya, literally dari kacamata ya. Dari kacamata Bang Riko, Medan ini kayak gimana sih Bang? Apa sih yang perlu diperbaiki, apa yang perlu kita benahi lah untuk kota ini yang bakal jadi concern abang nanti? Kota Medan ini salah satu kota terbesar di Indonesia. Satu, kota ini adalah kota yang heterogen. Ya, betul ya. Kota heterogen, kita banyak sukunya, budaya, agama yang berbeda. Tapi kita hidup dalam harmonis. Kita hidup dalam harmonis, banyak sekali yang berbeda-beda. Kita punya masyarakat Melayu, Karo, Nias, Batak, Jawa, Minang, bahkan ada India dan Tionghoa. Beda-beda. Nggak semua kota memiliki ini. Dan kita memiliki segala potensi yang ada, mulai dari kebudayaannya, bahkan mulai dari makanannya. Begitu banyak potensi yang kita miliki, yang bisa kita besarkan sehingga menjadi atraksi ataupun orang itu bisa tertarik untuk datang ke kota Medan, untuk bisa spend time ataupun menjadi turis untuk hadir di kota Medan. Kita yang ada di kota Medan itu tentunya tidak ingin ketinggalan dengan kota-kota besar lain yang sudah, mungkin ada yang sudah maju atau sudah punya set sendiri bagaimana mereka membesarkan kotanya. Kita ingin juga dengan segala potensi yang kita miliki. Kota ini indah sekali sebenarnya. Kota ini punya segalanya. Dari kebudayaan dan lain sebagainya. Maka dari itu tentunya harapan saya ke depannya menginginkan kota ini tentunya bisa menunjukkan segala potensinya ke depan. Apa yang kita miliki bisa disinarkan. Dan orang bisa mengetahui
banyak yang mungkin nggak tahu kalau datang ke Medan mau kemana, Mau ngapain ya gitu mau ya? ngapain ya, Yes, gitu. benar-benar mau makan apa sih di Medan Jadi gitu? memang harus dibuat memang bagaimana orang datang kemari, apa yang mau dikunjungi, apa yang mau dilihat, atau mungkin apa yang mau diinvest nanti masa depan. Oke, yes. Kita berinvestasikan, kita harus menyiapkan segalanya, trustnya, segala kebutuhan agar nantinya orang datang kemari untuk bisa spend time, bisa untuk mereka itu relaksasi mungkin di Medan, mereka bisa juga mungkin makan di Medan, mereka juga bisa berinvestasi di Kota Medan masa depan. Oke. Nah, atau mungkin bisa berobat di Kota Medan. Nah, dari mana-mana nanti berobatnya di sini. Bang, tapi boleh dong di-spill dikit. Ini kayaknya udah apa ya, agak-agak di-spill dikit nih programnya, Bang. Ambil minum nggak ya? Boleh, ini airnya air asli ya, Bang ya? Iya. Bukan air hujan. Biasanya kalau misalnya ini yang kosong gitu ya. Oh iya, Berobat biasanya ini. kosong doang ya kan. Jadi saya minum harus begini ya? Sambil gini boleh nggak sih Bang sekarang gini? Gitu. Yes, gini. Warga Medan, kita minum dulu. Bismillah. Bang, ada yang apa? Boleh dong di-spill dikit tentang programnya Abang, tentang UMKM kah, atau dari sisi pendidikan kah, atau dari kesehatan? Tadi udah di-spill dikit-dikit, cuman aku pengen agak tambah lagi dong gitu Bang. Iya, ada banyak hal ya. Salah satunya pertama pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, ya, dan juga salah satunya itu tadi UMKM itu menarik. UMKM, yes. Ya, ini banyak hal yang kita bisa bicarakan untuk bagaimana membangun Kota Medan ini. Tapi concern kita tentunya kota ini nggak akan lengkap apabila kesehatan pendidikannya itu tidak terjamin oleh masyarakatnya. Karena dari itu concern kita salah satunya adalah tentang kesehatan kita. Kesehatan. Ya, kesehatan ya itu termasuk program yang kemarin kita kampanyekan, yaitu apa yang udah dibangun pemerintah yang lalu, berobat gratis ya dengan KTP, ini kita lanjutkan. Dilanjutkan lagi. Tapi dengan digarisbawahi, ini yang berobat harus mendapatkan pelayanan penuh yang tidak boleh menunggu untuk mendapatkan kabar. Oke, baik. Jadi harus bisa langsung diterima, bisa dapat kamar, dilayani dengan baik. Lebih fast respon. Memang ini bagian dari pelayanannya. Tapi secara globalnya, bagaimana kesehatan di Kota Medan ini ingin kami perbaikin dan juga ingin mempunyai daya saing yang tinggi juga. Kenapa? Karena kita punya persaingan yang kotanya tidak jauh dari kita. Oh yes. Di pulau seberang, di negara seberang. Nah, di sini kita harus fight. Yang kayaknya orang-orang pada ke situ gitu ya. Orang-orang yang nggak punya kantongnya agak lumayan, malah berobatnya ke sana gitu. Nah, sedangkan kami meyakini di Medan ini juga punya dokter-dokter yang hebat-hebat. Rumah sakit yang sedang berkembang. Nah, di situ kami juga ingin bagaimana nanti ke depannya kita ingin punya rumah sakit yang bagus, dan rumah sakit pemerintah kita juga nanti akan lebih baik lagi di masa mendatang. Itu salah satu yang ingin kami perbaiki. Siap, ini asik banget ya. Bicara soal di segmen kesehatan berarti. Kesehatan, lalu ada pendidikan juga. Pendidikan kita ingin, ya kita melihat pendidikan itu penting sekali. Kita bilang nih Indonesia Emas 2045. Nah itu kan bicaranya tuh adalah tentang anak bangsa nih yang mau menuju ke sana. Kita akan menjadi tanda tanya, gimana anak bangsa ini menuju 2045 kalau pendidikannya nggak kita siapkan dari sekarang. Kayaknya harus dari sekarang banget ya. 2045 tuh kayak deket banget ya. 2045 tuh 21 tahun, 20 tahun. Benar, kayaknya bentar lagi gitu ya. 20 tahun sangat sedikit. Dan memang investasi itu adalah investasi pendidikan yang harus dibangun dari sekarang. Kenapa? Tantangan luar itu begitu banyak. Kalau misalnya nggak kita kejar dari sekarang, anak-anak mudanya, dengan anak-anak muda sekarang yang begitu banyak tantangan, kita harus masukkan cakrawala yang begitu luas kepada mereka, untuk mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Dan juga mereka itu menjadi pejuang-pejuang bangsa kita, yang nantinya bisa membangun kota Medan dan juga Indonesia jauh lebih hebat lagi. Nah, disitulah kita butuh pendidikan yang betul-betul layak, dan tidak boleh lagi ada anak yang putus sekolah. Dan juga kita ingin juga memberikan pendidikan yang mudah kepada masyarakat yang sekarang itu sangat membutuhkan, yaitu masyarakat yang kurang mampu. Kita ingin gratiskan sekolahnya. Menggratiskan sekolah. Semuanya? Iya, untuk yang nggak mampu. Karena kadang-kadang mereka untuk mengantarkan anaknya sekolah saja sudah berat. Nah, disinilah yang harus kita dorong. Bagaimana tidak ada lagi
iuran-iuran yang memberatkan mereka. Benar. Nah, ini salah satu concern kita bagaimana menciptakan pendidikan-pendidikan yang baik untuk masa mendatang. Dan pendidikan ini juga kita bisa melihat bagaimana cara pendidikan yang memang up to date juga. Karena tantangannya luar biasa. Harus Bagaimana update psikologis terus, ya. guru juga harus dibantu juga. Kenapa? Anak-anak sekarang kalau di rumah dia udah pakai gadget. Mungkin bahasa yang dia berikan di sekolah pasti sudah mulai bercampur-campur. Benar. Itu PR banget memang buat kita Ini ya. kan butuh juga bagaimana kita mendorong para tenaga pendidik kita juga up to date juga dengan apa yang dirasakan anak-anak di rumah, begitu bertemu di sekolah harus ada juga bagaimana pemahaman. Oh, ternyata anak ini sudah masuk ke tingkatan ini gitu. Berarti kan jangan sampai guru juga menjadi ketinggalan juga. Karena anak-anak sekarang kalau misalnya bilang anak-anak belajar Singamaraja ya, dia udah bisa browsing kan. Gampang banget tanya sama ini, sama ChatGPT sekarang ya kan. Sekarang sudah ada Meta AI lagi. Benar. Nah, ini Apa aja bisa ditanya. bagaimana peran guru sekarang? Nah, peran guru adalah memberikan hatinya, memberikan pikirannya, memberikan kebijaksanaannya untuk anak itu benar-benar menyukai pelajarannya, mencintai bagaimana dunia pendidikan ini dan pemahaman bagaimana apabila dia belajar dengan giat, masa mendatangnya itu akan mendatangkan hal yang positif. Itu Nah, tadi. ini kan yang harus diberikan dorongan-dorongan ini kepada ruang belajar mengajar di masa mendatang. Untuk menuju Indonesia Emas 2045. Betul. Yes. Bang, tapi itu program-program abang tadi tuh kita dukung banget ya. Itu memang keren-keren banget gitu. Tapi ini kami punya titipan pesan lah ya Bang ya. Dari warga-warga Medan yang suka pulang malam ini Bang. Kami kerja pulang malam-malam Bang. Bahaya. Ngeri kali lewat ring road itu Bang. Ya kan? Malam sedikit udah rame kali konvoi-konvoi di situ. Itulah ya kan Bang Abang. Tengok-tengok lah orang itu nanti kan. Iya. Lewat situ. Memang kan sebenarnya kan kita harus bertanya juga, kenapa sih mereka di luar gitu? Kenapa sih mereka berkumpul? Itu kan harus kita tarik balik deh. Kenapa? Nanti Mungkin mereka kurang ruang kreativitas, ruang tempat mereka bekerja, ruang mereka untuk beraktivitas. Balik lagi tadi ya. Dan ini yang harus disiapkan. Ruang berarti kreativitas, ruang misalnya mereka, ini anak-anak muda ini sukanya ngapain sih? Oh, mereka pengen acara musik, mungkin ada. Mereka ingin berolahraga, ada. Mereka ada aktivitas ini, ada. Jadi memang harus disiapkan juga. Nah, dari situ baru memang mulai dari tingkat pendidikan itu juga diberikan juga. Jadi memang ini kan sebuah sirkular yang harus saling supporting juga. Benar-benar. Dan banyak nanti bakal kegiatan positif yang bakal abang bikin untuk mengisi hari-hari para begal-begal itu supaya nggak berkeliaran lagi ya kan. Sama itu yang suka gambar-gambar besi itu loh Bang. Nengok kanan kiri tiba-tiba besi udah diangkut, ya kan pagar hilang pagi-pagi Bang. Besi jembatan Bang. Ya, udah hilang sedikit Bang. Abang pantau-pantau itu sedikit ya kan Bang. Ya kan? Ini salah satunya ya kita memang memperbanyak CCTV kita juga. CCTV. Ini untuk kita pantau kawan-kawan kita ini. Jadi mereka itu harus terpantau dan juga memang dibina. Dipantau dan dibina. Iya dong. Jadi maksudnya gini, dimanapun mereka masyarakat Kota Medan, tapi mungkin mereka jalannya kurang baik. Agak ini ya gitu ya. Jadi mereka harus dibina bagaimana caranya kawan-kawan ini mempunyai kreativitas, waktu yang tidak malah membuat ruang-ruang yang sia-sia terbuang negatif, gitu ya. Benar-benar. Mereka kan pasti mau. Kita harus tanya kepada mereka, apa sih masa depan yang kalian mau? Nah, tapi kita harus pelajari juga, apa sih backgroundnya, kenapa mereka terjadi sampai di sana. Nah, itu buat permasalahan keluarganya. Yang begal-begal tuh ngobrol lah sama abang kayaknya. Apa masalah kalian apa gitu? Coba curhat dulu ke abang ya kan. Biar jangan berilangan juga besi-besi kita ya kan. Besi-besi kita lo ya kan. Iya, jangan lah. Tadi kan kita ceritanya, abang tuh pengen membenahi soal pendidikan, memperbaiki lah ya. Kita pengen punya standar yang lebih oke lagi. Di dunia kesehatan juga tadi abang ya. Di dunia UMKM juga abang pengen. Menarik tuh. Pengen semuanya lebih oke lagi gitu. Ya UMKM sekarang gini. Waktu masa COVID, siapa yang paling bertahan? UMKM. Ini salah satu backbone ekonomi kita juga. Karena banyak masyarakat yang mungkin ini bisa menjadi opsi ruang finansial kepada keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Kenapa? Orang ada yang bekerja. Nah, kalau misalnya istrinya ternyata memang di rumah saja, kan bisa menjadi opsi juga. Dia ber-UMKM. Gitu. Bisa jualan dari rumah. Bisa jualan dari rumah, atau dia berusaha, bikin usaha lainnya. Nah ini karena kalau misalnya kita bergantung kepada keuangan formal, mungkin dia
di UMK misalnya, nilai gajinya 3,7 misalnya juta. Nah, kalau misalnya dia mungkin istrinya atau pasangannya itu ber-UMKM, ya mungkin bisa menambah. Salah nambah-nambah Kita kan. untung misalnya 50.000 satu hari, sudah bisa 1,5 juta menambah satu bulan. Kalau misalnya untung 100.000, sudah 3 juta. Udah bisa beli iPhone belum tuh Bang? Belum. Belum. Jadi, Belum ya? nah itu juga masalah. Jangan begitu ada duit langsung belanja-belanja. Ya kan? Itu, Tabung dong. tabung dong. Tabung dulu, nanti baru bikin usaha lebih besar lagi, baru belanja. Bang, kayaknya kita butuh deh banyak pelatihan UMKM dari Abang nanti. Ya, karena gini loh, kan ya misalnya tadi ya, misalnya kita untung 200.000 bisa 6 juta. Nah, tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba, aduh pengen bikin pinjaman lagi nih, bikin pinjaman UMKM. Nah, ternyata pinjem 20 juta. Nah, ini kan harus dikontrol juga. Jangan nanti 20 juta, beli sepeda motor 16 juta, 2 juta jalan-jalan, 2 juta bikin modal. Baik. Tapi kecuali 16 jutanya ternyata motornya memang ternyata untuk modal. Oke, untuk jualan. Untuk jualan, nah, mungkin lain gitu. Tapi Yeah. yang lain-lain ternyata tidak bermanfaat, itu kan menjadi salah sasaran. Jadi memang harus ada strateginya juga untuk para pelaku-pelaku UMKM ini. Supaya mereka memahami, satu, marketnya seperti apa. Masa mendatang tahun depan nih, apa yang nih hits nih, UMKM-nya apa nih. Nah ini pemerintah harus turut serta untuk itu. Untuk menciptakan produk-produk yang nantinya menarik untuk di kalangan kota, bahkan bisa nanti untuk nasional. Jadi harus diprediksi juga di masa mendatang. Apa nih yang akan menarik untuk kawan-kawan pelaku UMKM ini? Harus update terus ya. Update terus dong. Nah, ini harus dibantu juga. Lalu marketnya ada. Pemodelan seperti apa? Kanal penjualannya. Di mana mereka berjualan? Nah, ini kan harus disiapkan. Kalau mereka udah berhasil, mampu nggak mereka menjadi barang-barang itu barang yang bisa dikirim ke Jawa, atau misalnya di Indonesia, atau jangan-jangan bisa ke luar negeri. Nah, itu. Nah, ini harus bisa disiapkan juga. Dan ini pemerintah siap mendampingi ya? Iya, harus. Pemerintah harus turut serta di sana. Karena ini produknya produk dalam kota kita. Kita siapapun yang memiliki kapasitas untuk membuat sebuah hal yang menarik dari kota ini, keunggulan kota ini harus bisa diperhatikan khusus. Sama seperti seniman-seniman mungkin. Nah, banyak misalnya musisi kita, pemain musik, pelaku seni, yang harus diperhatikan juga. Jangan nanti mereka harus buru-buru pindah ke Jawa. Akhirnya kita nggak bisa klaim apa-apa. Yes. Nah, kita yang harus bisa merawatnya untuk menciptakan produk-produk itu juga keluar dari kota Medan ini sendiri. Termasuk tadi melestarikan para penulis-penulis seperti Bang Riko ini ya. Penulis? Ya, Abang nulis juga kan? Nulis buku nggak sih? Enggak. Waduh, itu informasi dari siapa? Oh ya, Saya buat buku. buat buku. Saya ngedesain buku. Oh, desain buku. Iya. Maaf, berarti intel kami kemarin kurang tidur, makanya informasinya kurang. Tapi memang ada beberapa buku yang saya buat, tapi bekerja sama dengan para jurnalis. Oh gitu. Ya, jadi saya menyukai ruang-ruang penulis-penulis ini, saya menyukainya. Karena memang pertama sekali saya kerja setelah selesai kuliah di DKV itu, saya masuk ke kantor berita. Oh gitu. Jadi maksudnya ruang-ruang jurnalistik itu cukup dekat sama kami. Gitu. Jadi belajarlah bagaimana mengambil berita, angle berita ternyata seperti ini. Baru dia tanya, gimana desainnya? Desain buku gitu ya? Desain buku atau desain koran, desain majalah. Oh gitu ternyata. Seru banget ya rupanya. Mendesain buku tadi, tapi terlibat dalam pembuatan buku juga berarti ya? Iya, betul. Bang, tadi kan Abang cerita udah banyak banget ya spill programnya Abang. Untuk tadi pendidikan, kesehatan, dan UMKM gitu. Iya. Tapi Abang tahu lah ya, kita kan tinggal di Medan ya kan. Di Medan ini banyak kali ketua. Ya kan? Ketua. Di mana-mana ketua Bang. Iya. Jadi kayak mana lah Abang mau tetap menyala gitu semangat dan optimisme Abang untuk menjalankan tugas Abang nanti sebagai wali kota, Bang. Ya, harus tetap menyala. Di tengah gempuran para ketua. Gitu. Ya, ini kan sebenarnya itu kan adalah sebuah bahasa yang dianggap terkesan tidak menarik ya, maksudnya untuk kota Medan. Oh, karena banyak ketua, kota Medan jadi menarik. Kota Medan ini penuh potensi dengan segala jargon ataupun sebuah bahasa yang dibahasakan tentang para ketua tadi. Inilah bagaimana konsep kita, bagaimana bisa merangkul ataupun bagaimana memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat kota Medan ini. Ini loh potensi yang kita miliki. Ini kalau kita bekerja secara profesional, kalau kita bisa melihat lebih jauh lagi kota Medan itu seperti apa, kita punya potensi yang begitu besar, kita bisa nyaman
Kita bisa melewati kota-kota besar lainnya, bahkan bisa melewati kota-kota yang di luar negeri yang mungkin dekat dari sini, yang masih di sekitaran Asia. Kita nggak mau, pasti kan kita akan ceritakan lagi, apakah kita masih mau bersama-sama tinggal di begitu banyak permasalahan-permasalahan. Ini kita yang harus berikan pemahaman kepada seluruh masyarakat, tidak terkecuali. Kita masih tinggal harus melihat banyak anak-anak yang kelaparan, banyak anak-anak yang masih miskin, banyak keluarga-keluarga yang miskin, anak-anak yang belum belajar, yang tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Begitu banyak problem ini kita harus jelaskan kepada masyarakat. Nah, jadi kita secara ego tentang bicara tentang yang tadi itu yang harus diredam bersama. Jadi lebih baik membahas sesuatu yang lebih potensial ke depan. Potensial ke depan. Ayo bersama-sama. Kalau mau membangun kota ini, jadilah ketua-ketua yang bisa mendorong bagaimana kota Medan ini lebih baik. Bagaimana mendorong anak-anak lebih cerdas, lebih hebat, lebih berhasil. Ini fungsi-fungsi para ketua-ketua. Ini kayaknya ketua-ketua nanti harus bikin paguyuban deh kayaknya ya, supaya bikin supaya punya program yang lebih bermanfaat gitu ya Bang ya. Bang, tapi Abang banyak banget tadi kegiatan dari semuanya pengen kita kerjain lah gitu. Abang semangat banget, energik banget, punya support system yang luar biasa banget ya kan. Tapi Bang, kan ada yang namanya work-life balance ya sekarang ini kan. Anak-anak Gen Z kita resah kali dengan Abang kerja aja kapan Abang istirahat nih gitu loh. Itu Abang menjaganya kayak mana? Harus ada istirahat. Harus ada istirahat. Harus ada istirahat. Abang juga? Ya istirahat. Ya, baik. Kita bukan matanya gini ya, terus. Siapa tahu ada rahasia. Harus pasti istirahat. Istirahat dan juga keluarga. Itu penting. Jadi memang kita ingin berharap di dalam ruang politik ataupun ruang pekerjaan yang begitu hektiknya, keluarga itu harus tetap penting. Itu yang menjaga, kalau misalnya anak zaman sekarang bilangnya mental health-nya gitu. Nah, itu. Jadi harus dijaga. Keluarga itu tetap harus menjadi ada prioritas juga. Waktu prioritas buat keluarga. Harus. Scroll gimana Bang? Scroll Instagram, TikTok. Kalau itu kan kebiasaan. Auto ya kayaknya gitu. Ya, auto. Cuman kadang-kadang sekarang kadang-kadang jarang perhatikannya juga ya kan, kecuali berita gitu kan. Iya, tapi masih mau kok balas-balas nge-repost ini. Masih sih. Nge-repost story ya. Iya, kalau bisa kalau bisa balesin gitu. Kalau sanggup masih balesin DM, ada yang bisa dicoba lakukan, kita lakukan gitu. Cuman kadang-kadang permintaannya harusnya itu udah kebijakan pas udah jadi wali kota gitu kan. Bang tolong pindahkan ini katanya. Wow gitu ya. Gimana ya caranya gitu kan. Kan tunggu dulu, sabar dulu ya. Kita ngomong. Udah nggak sabar kayaknya ya Bang ya. Bang, tapi ini kan kalau cerita sosial media ya Bang ya. Kemarin waktu ngobrol sama Pak Bobi, kami tuh dengar ya cerita Pak Bobi. Kalau misalnya beliau itu dinyinyirin lah ya di sosial media gitu. Ada apa-apa tuh yang dicari. Wali kotanya ini begini begitu. Itu nanti seawal Abang kayak gitu juga lah nanti. Saya udah dari awal juga merasakan. Sudah merasakan dari awal. Itu gimana tuh Abang? Apain tuh nyinyirin Bang? Ya enggak, memang sebenarnya nyinyir ini kalau kita anggap artinya mereka berharap besar sekali kepada kita. Gitu. Mereka berharap sekali bahwasanya banyak perubahan pada kota Medan gitu. Itu kan kegelisahan mereka. Gitu. Tapi dengan cara nyinyir. Iya, jadi nyinyir mungkin belum mengenal, belum memahami. Jadi saya rasa hal-hal yang wajar ya, manusiawi hal-hal itu. Tapi akhirnya kan melewati waktunya, melewati masanya, melewati pekerjaan-pekerjaan yang sudah lewati, pastinya kan orang bilang, oh rasanya sayang juga ya saya nyinyir gitu. Tapi udahlah saya lupakan misalnya kan gitu. Jadi artinya lewat waktu lah. Jadi semua itu akan lewat waktu. Kita fokus bekerja untuk masyarakat. Kita bukan bekerja untuk mendengarkan nyinyiran tadi gitu. Nyinyiran tadi kalau memang ada sesuatu yang harus kita perbaiki, yang harus diperbaikin. Mungkin itu adalah kritik. Nah, tapi kalau nyinyir ataupun sentimen pribadi, saya rasa itu nggak usah dipedulikan. Bekerja sebaik-baiknya, yang paling penting adalah kebutuhan masyarakat itu harus bisa terpenuhi. Nah, itu ya kan. Ya, apa namanya, berarti Abang kalau yang nyinyirin itu udahlah ya gitu. Udah biasa. Maksudnya artinya pasti ada gitu. Apa kita angkat jadi duta nyinyir aja Bang di kota Medan? Biasanya kayak gitu ya Bang ya, ada apa-apa tiba-tiba jadi duta gitu. Iya, enggak. Maksudnya saya rasa mereka pasti ada keinginan yang baik. Yang harus dilihat dengan kita yakin mereka itu sebenarnya niatnya baik. Nah, karena ada kegelisahan. Kegelisahannya harus disampaikan dengan cara yang baik ya. Kayak kita contoh Bang Riko ini bucin sama kota Medan jadi wali kota kok ya kan. Habis itu doing something yang luar biasa buat kota Medan. Amin, mudah-mudahan. Amin. Bang, ini
kita sampailah sih, biar serius-serius gitu. Iya. Kita sampailah pada penghujung acara. Bang, abang masih muda banget. Iya. Memimpin kota Medan dengan segala macam kekisruhan, Iya. dengan segala macam keunikan dan keberagaman di kota Medan ini. Apa nih pesan abang buat warga kreatif di kota Medan dan buat warga Medan, warga kerepotan juga? Warga kreatif kota Medan. Dan warga Medan pada umumnya. Satu, jangan pernah lelah untuk mencintai kota ini. Oh wow, baik. Ya, jangan Bang, pernah. coba kita ngomongnya ke ini, Oke, ke sana ya. ke Satu, warga kerepotan itu sini, Bang. warga kerepotan kota Medan. Satu, jangan pernah lelah untuk mencintai kota ini. Kota ini telah memberikan kita segalanya, telah memberikan kita kekuatan, ketangguhan yang kita milikin, dan sampai saat ini tetaplah cintai kota ini dan percaya kota Medan ini pasti akan menjadi kota yang lebih baik di tangan kita bersama. Tidak hanya saya, tapi kita semua yang akan memperbaiki ini bersama. Jadi untuk warga kreatif juga, nah ini salah satunya yang sangat menarik, kota Medan bisa menjadi kota kreatif juga. Kita punya talenta itu, yakinlah kita bersama-sama untuk membuka cakrawala yang jauh lebih luas lagi. Kita perbaikin kota Medan ini dengan ruang-ruang kreatif yang akan lebih menarik lagi di kota Medan itu. Mudah-mudahan kota Medan semakin baik lagi nanti. Amin. Amin. Abang, terima kasih banyak. Amin. Nggak nyangka seru banget loh ngobrolnya hari ini ya kan. Makasih. Ternyata energinya luar biasa, Amin. Bang Riko ya kan. Kita sih berharap semua program-programnya Bang Riko bisa dilahap dengan tuntas dan dikerjakan dengan baik banget. Amin. Bang, satu lagi yang terakhir, apa yang bisa kami lakukan buat menjadi partner untuk membantu program-program dari Wali Kota Medan? Baik, tentunya begini. Kami sangat ingin berkolaborasi dalam ruang-ruang pembicaraan media, bagaimana menginformasikan hal-hal positif untuk Kota Medan dan bagaimana mempromosikan Kota Medan itu sendiri. Karena ini salah satu yang terpenting. Ada beberapa banyak orang yang belum tahu apa potensi kota ini, apa yang bisa mereka cari di kota ini. Ini kita harus promosikan bersama. Di mana kuliner yang terbaik, di mana dokter-dokter yang terbaik, di mana sightseeing terbaik, di mana kita bisa merasakan aktivitas yang menarik juga di Kota Medan. Ini harus dipromosikan bersama. Jadi memang apa yang udah dilakukan ngereportin ini hal yang baik. Bagaimana caranya memberikan pemikiran-pemikiran kita dan juga potensi-potensi yang dimiliki Kota Medan ini bisa dinikmati dan dilihat oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi selamat untuk ngereportin. Mari nanti kita sama-sama perbaikin Kota Medan. Asik banget. Terima kasih banyak Bang Riko. Terima kasih. Bang, kita ketemu lagi next time. Sama-sama. Nanti ketemu lagi kawan-kawan warga Medan, warga yang kerepotan. Sedap. Ini warga Medan, warga kerepotan ini beneran loh, energinya Bang Riko Waas ini memang luar biasa banget ya. Sebagai pemuda Kota Medan memang membawa energi yang luar biasa dan kita harapkan 2025 dan tahun-tahun selanjutnya dalam kepemimpinan Bang Riko Waas, Kota Medan ini bisa berjalan dengan lebih oke, semuanya lebih baik dan warga-warganya lebih happy dan punya energi dan semangat yang membara juga kayak Bang Riko Waas. Kita ketemu lagi dengan reporter selanjutnya. Bye-bye. Now that I have it with you, when you kiss me, it's like the stars fall out the sky onto my heart to cover up what I don't wanna show. I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces, took them all and made them yours. Didn't know when my heart beat needed, skipping out, no I can't keep score when I lose my breath, boy you got me breathing. Oh, Ngerepotin. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif.